Hey everybody, everybody. Kali ini aku mau baca lagi cerita Arkantara. Gimana? Puas, suka? Like-nya dan subscribe-nya mana dulu sayang? Oke. Maafkan kalian ini. Oke guys, sebelum aku warning tentang cerita ini supaya kalian tuh nggak memperlihat ataupun spoiler cerita ini lewat kolom komentar kalian. Jadi kalian jangan kasih spoiler tentang kayak endingnya kayak gini atau gini itu jangan kayak gitu. Kasihan autornya yang udah nulis capek-capek, kasihan. Jangan buat komentar kayak gitu, itu akan jadi orang buat enggak cerita itu endingnya kayak gitu, dan akhirnya mereka nggak bisa ngerasain sensasi yang kalian rasain waktu baca Arkantara ini. Jadi aku mohon dengan sangat jangan kasih spoiler, atau bahkan parahnya lagi adalah memplagiat cerita ini. Itu jangan banget deh, karena aku pernah baca suatu lapak plagiat, dan benar-benar aku kecewa banget karena ceritanya itu benar-benar diplagiat, dan aku pernah baca juga cuma di lapak yang berbeda dari lapak ini. Itu benar-benar mengecewakan, apalagi ditambah itu masuk rank. Ya gimana ya rasanya kalau cerita kalian diplagiat atau ditiru persis, itu rasanya pasti kalian ngerti. Kalian posisiin diri kalian sebagai penulisnya gitu, dan ya kalau terinspirasi boleh, tapi jangan semua kejadiannya sama, karena menurut aku cerita quotes itu adalah identik dari sebuah cerita itu sendiri gitu. Jadi jangan kalian plagiat dari entah itu konfliknya, alurnya, ceritanya gitu. Cukup kalian kayak ambil dari konflik awalnya aja, terinspirasi dari konflik awal, namun dari alurnya terus konflik berikutnya itu beda banget. Itu aku salut banget sama kalian yang punya inspirasi kayak gitu, punya pandangan cerita yang benar-benar berbeda. Maaf banget kalau aku ngomongin lumayan panjang, karena ini aku benar-benar ngerasain sebagai penulis juga dan sekaligus pembaca. Jadi usahain kalian menghargai karya orang lain, dan aku mau kalian yang baru baca supaya seenggaknya kalaupun kalian nonton cerita ini, aku juga mau kalian baca langsung di lapak ceritanya Kak Fafai di Arkantara ini, supaya Kak Arkantara makin banyak yang sayang, makin banyak yang cinta, dan makin banyak juga yang ngedukungnya. Oke? Nomor 19, tentang siapa Arka. Johan berjalan seperti orang mabuk di lorong sekolah. Ketika temannya yang berjalan di belakangnya pun mati-matian menahan ketawa. Pasalnya, laki-laki itu sangat lemah dan dengan hitung-hitungan dan berdampak pusing di kepalanya. "Mbok, es teh 2 gelas sama bakso 2 mangkok yang pedes ya, Mbok," teriak Johan kemudian menelungkupkan kepalanya dan di sela lipatan tangannya. "Cewek lu gimana, Ndri?" tanya Ziko kemudian menyeruput secangkir kopi milik Arga. "Zik, anjing lo maki Arga." Ziko menolehkan kepalanya dan kembali menatap Andre menunggu jawaban dari cowok itu. Setelah kejadian beberapa minggu lalu, kita atau kekasih Andre yang dilecehkan oleh Bara yang notabene musuh dari Arga dan juga para jajarannya, gadis itu tak lagi memberikan kabar sedikit pun. "Putus," jawaban Andre singkat. Semua atensi mereka teralihkan ke 4 cowok yang berada di sisi kanan, kiri, serta depan Andre lantas menolehkan kepalanya dengan terkejut. "Gila, lo putusin?" tanya Arga. "Sebelumnya ya ada accounting, apalah terserah kalian." Sebelumnya, untuk masalah pacar Andre ada di part 8. Part 8 udah dihapus karena konfliknya masih acak adul dan akan dibenarkan di versi cetak. Tenang ya para hadirin, yang dihapus cuma 1 part aja kok. Aslinya sih udah banyak banget yang dihapus. Oke. Andre yang menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi plastik yang ia duduki saat ini. Mata tajamnya menatap satu persatu teman-temannya dengan bergilir. "Lo bahkan tahu sendiri gimana sifat gue nggak bakal putusin kita cuma karena posisi dia yang nggak suci lagi," ucap Andre. "Dia yang putusin gue dengan alasan dia nggak mau gue mikirin dia terus, dan dia bilang kalau nggak pantas buat gue," lanjutnya. Andre menghisap sembulan asap yang berasal dari bahan nikotin yang ia apit pada sela-sela jemarinya. Wajar sih kalau dari perempuan. Ada nggak sih kalian yang punya pandangan yang sama kalau kalian di posisi si perempuan, si pacar kita? Kalau untuk aku sendiri ya sama sih, tapi naudzubillah min dzalik, amit-amit jangan sampai ngerasain hal itu ya guys. Kalian juga semoga kita terhindar dari orang-orang yang jahat sama kita, oke?
Sangat jarang seorang Andre menghirup asap rokok. Ia tahu dampak bahayanya di kemudian hari. Namun ia tidak bisa jauh-jauh dari bahan nikotin tersebut jika dirinya sedang diambang masalah. Besok dia mau ke London. Gue besok izinin gak masuk sekolah karena mau nganterin dia sampai ke bandara, ujarnya. Arga yang sangat paham dengan perasaan Andre saat ini lantas menepuk bahu Andre untuk menguatkan laki-laki itu. Arga juga kalau berada di posisi Andre bakal menjadi orang yang bersalah seumur hidup gagal menjaga gadis yang dicintainya. Kalau jodoh gak bakal balik lagi. Kalau lo sekarang tugasnya nunggu dia balik ke sini buat lo, atau bahkan nunggu dia punya pasangan baru, ujar Arga. Gue juga ucap jalan terpontang lantaran teriakan melengking dari jarak 5 meter sangat mendengung di indera pendengarannya. Mbok Ati beli sayur kol sama donat. Mbok yang paling baik hati, kayak pesan semur jengkolnya dong. Johan dan ketiga temannya terlonjak kaget dengan teriakan melengking dan cempreng milik Gaya, sahabat jadinya Syara. Di sana ada Gaya yang berdiri dengan berkacak pinggang, kacamata hitam yang melekat di matanya, dan topi sekolah yang terpasang miring di kepalanya. Gaya itu salah satunya cewek yang gak ada femininnya sama sekali. Pakaiannya yang amburadul dan seadanya membuat orang lain memberikan gelar khusus dan panggilan khusus untuk Gaya. Gemet, atau dalam artian Gaya Jamet. Kalian punya gak singkatan ke teman-teman kalian? Komen guys. Johan berdiri dari duduknya, alangkah jenjangnya menghampiri Gaya yang nampaknya anteng-anteng saja berdiri di depan rak-rak jajanan kantin Mak Ati. Johan berkacak pinggang. Ini sekolah bukan hutan. Lo kalau mau teriak-teriak mending cari tempat sepi. Dasar keturunan gorila. Gaya menoleh saat telinganya mendengar suara bariton yang tak begitu asing baginya. Bercantik malah nafasnya lelah. Dia lagi mantan satu lagi yang pernah Gaya punya. Not your business, okay? Johan melirik Gaya dari atas sampai bawah. Dari ia kenal Gaya sampai ia putus dengan gadis di depannya ini. Tidak ada yang namanya perubahan dari hidup dan penampilan Gaya. Semua sama saja. Pergi lo, usir Johan. Siapa lu usir gue, pemilik sekolah ini atau sumber dana sekolah ini? Tanya Gaya menatap rendah seorang Johan. Johan memalingkan wajahnya, masukkan jemari tangannya dan saku celana babunya. Kehadiran lo di sini buat gue susah. Gaya mengerutkan dahinya bingung. Susah apanya? Lagi pula kita tidak mengusir Johan, tidak memalak Johan. Lalu apa yang dimaksud oleh mantan semata wayangnya ini? Bukan anak ketawa wayang. Lo kira gue capek pembawa sial? Gaya berkacak pinggang dan menatap Johan dengan tajam. Iya, jawab Johan lantang. Gaya menurunkan tangannya dalam perlahan, kemudian menatap Johan dengan mengerjapkan matanya berkali-kali. Johan menunjukkan tubuhnya dan mendekatkan bibirnya pada telinga Gaya. Iya, sialnya, lo buat gue susah move on. Gadisnya bermanik mata coklat dengan alma mater yang tersampir di tangannya begitu sangat teliti mengocok lembar jawaban ulangannya, takut jika namanya lagi. Dia tidak siap jika diperhadapkan dengan guru matematika lagi, apalagi guru fisika. Big no. Oh ya, kalian panggil nih orang-orang yang susah move on, panggil namanya kalau kalian berani. Yo. Tapi beruntung juga jadi Syara. Gadis itu duduk di bangku paling pojok. Ia harus banyak-banyak terima kasih kepada orang tuanya yang telah memberikan nama dengan huruf jauh. Kelas Syara digabungkan dengan kelas 12 IPS 1, 12 IPA 2, dan dengan 12 IPS 2. Begitupun seterusnya. Dan sialnya saat ini Syara satu kelas dengan Aldi, pangan laki-laki terus menerus melirik ke arahnya yang membuat Syara risih sendiri. Gadis itu mengelas nafasnya lega antaran yakin dengan jawaban yang dicoret. Kemudian langkah kakinya berjalan menuju meja depan dengan Pak Potak yang menatap penghuni kelas ini dengan bergilir. Beneran udah yakin kamu? Tanya Pak Potak dengan Syara. Syara mengangkat kepalanya. Insya Allah Syara yakin Pak, ucapnya yakin. Pak Potak mengangkat kepalanya seraya membalikan lembar jawaban Syara. Yaudah kamu boleh keluar. Syara mengangguk. Setelah itu langkah kakinya berjalan keluar yang menyisakan beberapa orang dalamnya. Suara bariton dari arah samping mengejutkan gadis yang hendak berjalan ke arah kantin ini. Mau ke kantin? Tanya Aldi. Syara menoleh tanpa menghentikan langkahnya. Ke situ marahnya merespon dengan mengangkat kepalanya sedikit melirik ke arah wajah Aldi yang sedikit membiru. Syara menurutkan dahinya sedikit, pasalnya ia tak pernah mengambar koki Aldi bertengkar. Wajah lo kenapa? Syara bertanya bukan karena peduli, melainkan hanya penasaran. Cemberut ke Aldi menyentuh pipi serta rahang sebelah kanannya. Sedikit mendesis ngilu lantaran rasanya yang nyut-nyut dan kembali ia rasakan. Gue ada masalah dikit sama pacar lo. Syara mengerutkan dahinya. Pacar? Maksud lo? Tanya Syara. Gak usah pura-pura bego Syara, gue udah tahu kalau lo. Aldi melirik Syara sekilas. Syara menunggu ucapan Aldi berikutnya. Atau Aldi sudah tahu dengan hubungan Syara sebenarnya.
Aldi berham, gue udah tahu kalau lo pacar Arka, ucapnya Syara sedikit menghela nafasnya. Untung saja langkah kaki keduanya membelokkan jalannya melewati fisika dan biologi. Syara seperti ada yang janggal. Ada masalah apa Aldi dengan Arka? Gue masih penasaran sama hubungan kalian berdua itu apa. Kalau dibilang musuh tapi nggak pernah terlibat dalam tawuran, tapi setiap gue nggak sengaja lihat lo sama suami. Syara berdiam hampir saja ia keceplosan. Maksud gue Arka, kalian berdua ada aja yang buat kalian berantem, entah cekcok atau bahkan adu jotos, ujarnya sambil membari menatap Aldi sekilas. Lu ada urusan apa sih sama Arga? Begitu juga sebaliknya. Aldi tetap diam. Ia memasang wajah cool setelah memasukkan jemari tangannya ke dalam saku celana abu-abunya. Gue gak maksa lo buat cerita, tapi gue risih aja setiap lo ketemu sama Arga. Ada aja hal yang dipeributkan, ucap Syara. Aldi diam sejenak. Apa ia harus mengatakan semuanya pada Syara? Bagaimanapun juga Syara berhak tahu karena dirinya juga termasuk anggota dari keluarga Arga, kakak tiri Arga dan kakak ipar Syara. Aldi menghembuskan nafasnya dan kasar. Manik mata tajamnya menatap wajah cantik di sampingnya dengan sekelas. Pulang sekolah ada apa? Lu mau berdiri lo celaka lagi di tangan Arga? Aldi mencipika bibirnya kesal. Banyak nanya banget nih cewek. Aldi baru tahu jika Syara itu cerewetnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Lo mau tentang gue sama Arga? Syara merefleks dan berikutnya ia mengangkat kepalanya. Ikut gue nggak di sini. Penuturan kalimat yang terlontar dari bibir Aldi Syara simak dengan seksama. Tak satu pun ia lewatkan. Ia memasang telinganya dengan baik-baik. Ada dan lebih mengejutkan lagi bau Aldi. Aduh, kenapa kakek? Aldi berkepulan. Arga gak pernah bilang apa-apa sama lo, tanyanya. Syara diam dan masih tak percaya akan penjelasan dari mulut Aldi. Masalahnya lo tidak ada gerak-gerik sedikit pun yang mencerminkan mereka itu kakak adik walaupun bukan kandung. Sama dia saudara tiri. Bokap gue nikah lagi sama nyokap Arga setelah kematian nyokap gue. Lebih mengejutkan dari sebelumnya. Bahkan Syara sedikit membelatkan matanya. Bokap gue nikah lagi sama nyokap Arga setelah kematian nyokap gue. Lebih mengejutkan dari sebelumnya. Bahkan Syara sedikit membelatkan matanya. Jadi Papa Ardi itu bokap lo? Syara masih tak percaya. Aldi menganggukkan kepalanya dan perlahan kemudian kembali menatap lurus. Lo udah tahu tentang ayah kandung Arga? Tanya Aldi. Syara menatap Aldi dengan tatapan bertanya. Jangankan tahu Papa Ardi aja gue kira ayah kandung Arga, ucap Syara. Aldi terkekeh. Papa Ardi itu ayah gue. Bokap biologis Arga udah meninggal waktu dia umur 2 atau 3 tahun kalau nggak salah, jelas Aldi. Dan lebih mengejutkan lagi daripada sebelumnya, kenapa Arga tidak pernah bicara tentang keluarga aslinya? Gila banget tuh anak ngasih tahu ayah kandungnya sama kasih tahu ayah kandungnya sendiri sama istrinya, ujar Aldi diiringi kekalahan kecilnya. Aldi menyeruput secangkir kopi yang ia pesan. Ada satu lagi yang buat gue bener-bener pengen pergi dari sini, selain bokap dan nyokap gue. Syara menoleh. Apa? Tanyanya. Setelah Allah ambil nyokap gue waktu gue umur 3 tahun dan bokap lebih milih nikah lagi, satu-satunya cewek yang gue sayang juga pergi ninggalin gue. Dan bibirnya terangkat membentuk senyuman hambarnya. Syara memutar kursinya untuk menghadap Aldi. Siapa? Pacar lo ninggalin lo juga? Tanyanya. Aldi mengangguk. Iya, dia ninggalin gue, tapi gue sama dia nggak pacaran. Gue yang suka sama dia. Allah ambil orang yang gue sayangi untuk kesekian kalinya. Allah mentakdirkan orang itu untuk bersanding sama orang lain, ujarnya. Aldi menoleh. Lo udah nikahkan sama Arga? Syara menegang seketika. Syara terkejut dengan ucapan Aldi. Bagaimana Aldi bisa sedangkan waktu acara pernikahan waktu itu Aldi tidak datang? Tak hanya itu saja, perlakuan dan sifat Aldi selama ini tidak memperlihatkan bahwa dia tahu jika Arga dan Syara sudah menikah. Kenapa? Masih gak percaya kalau gue udah tahu semuanya? Tanya Aldi terkekeh pelan. Dulu waktu akan nikah lo, gue gak sengaja gak datang, paksa. Banyak paksaan dari bokap dan nyokap. Mereka maksa gue datang ke acara pernikahan kalian. Tapi gue milih diem di rumah, gak datang ke acara kalian, ujarnya. Gue pura-pura bego di depan lu seolah-olah gue gak tahu apa-apa tentang kalian. Gue juga pura-pura gak tahu tentang status asli kalian, lanjutnya. Syara memandang Aldi yang masih dengan raut tidak terpacar. Jadi cewek yang lo maksud tadi itu ya lo ceweknya. Gue terlalu sampai gak berani bilang perihal perasaan gue sendiri. 3 tahun gue pendam sendiri sampai akhirnya gue harus terpaksa ikhlasin lo buat bersanding dengan saudara diri gue sendiri, ucap Aldi. Syara memalingkan wajahnya. Bagaimana dirinya bisa tidak sadar dengan Aldi yang selama ini memendam perasaan sendiri hanya untuknya. Padahal sudah terhitung hampir 3 tahun ini mereka bersama, tugas OSIS bersama. Sekarang lo gimana? Lo tinggal di mana? Papa sering jenguk lo kan? Walaupun sesekali 2 kali.
Tanya Syara meskipun ia sedikit kesal dengan Aldi, namun tidak bisa dipungkiri betapa kasihannya dengan nasib Aldi sekarang. Aldi mengangguk, papa sama mama sering main ke apartemen gue, walaupun respon gue sering buat sakit hati mama, tapi beliau gak pernah bosan buat jenguk gue tiap minggunya. Beberapa kali ponsel Syara menyala, namun tak satu pun dari mereka berdua yang menyadarinya. Mereka berdua masih asik berbincang dan mendengarkan suara yang keluar dari bibir Aldi. Berbeda dengan Syara dan Aldi, di luar kafe yang dikunjungi mereka berdua, di sana nampak Arga berdiri di samping mobil Alphardnya dengan menatap ke interaksi keduanya. Tambah babi lagi langkah kaki jenjangnya berjalan memasuki kafe yang dikunjungi Aldi dan Syara. Cowok itu berdiri tepat di samping meja mereka berdua, membuat kedua orang itu menoleh kepalanya secara bersamaan, dan detik itu juga belum Syara melebar. Arga, gumam Syara. Ia melakukan salivannya saat menatap wajah datar suaminya. Enak? Tanya Arga seraya menaikkan sebelah alisnya. Mampus. Syara seperti dipergoki selingkuh saja rasanya, apalagi Arga tipikal orang yang gampang salah paham. Patalan tegas itu menatap takut ke arah suaminya. Gue cuma Syara, kenapa lidah Syara menatap jadi kaku di saat situasi seperti ini? Sekelas Arga menatap alis singkat tapi tajam, dan selanjutnya ia kembali menatap Syara tak kalah tajam. Tangannya bergerak menarik lengan kecil itu membuat gadis itu berdiri. Ayo pulang. Syara menyahut toteknya, kemudian menatap sekilas menatap keduanya sedang bergelir hendak melihat keduanya, namun dengan menjelaskan semuanya. Namun ucapan Syara selanjutnya membuat Aldi mengurungkan niatnya. Al, gue duluan, nanti biar gue yang jelasin semuanya. Arga sakit, ucap Syara sedang diiringi rintihan kecilnya di akhir kalimat. Namun Arga tidak sadar tangannya mencengkeram begitu kuat pergelangan tangan Syara hingga putrinya sengilu keluar dari bibir gadis itu. Selama di perjalanan hanya ada keheningan di dalamnya, tidak ada yang membuka suara. Syara yang tengah takut dengan raut wajah datar Arga, sedangkan Arga lagi-lagi tengah tersulut emosi. Gue tadi diam, Syar, bentak Arga membuat gadis itu cantik itu berdiam. Sedikit melirik ke arah gadis yang semenangnya dan tatapan sendu cowok itu nampaknya dibutakan oleh api cemburu, dan kekalanya bergerak melepas sabuk kelangannya, kemudian tambah sepetak ia keluar dari mobilnya dan meninggalkan Syara seorang diri. Arga, tadi Syara memanggil Arga yang kini sudah masuk ke dalam rumah mereka. Tentu Syara tak mau diam saja. Langkah gadis itu berjalan menyusul Arga memasuki rumahnya serta rumah Arga. Kemudian ia menaik satu persatu anak tangga yang menghubungkan kamar mereka. Jemari lentiknya menarik handle pintu kamar begitu sudah terbuka. Syara berdiri dengan diam sembari menatap Arga yang sudah duduk di ranjang. Cowok itu turut menatap Syara dengan intens. Syara membuang jauh-jauh sikap tingginya. Ia sadar bahwa dirinya salah, seharusnya tadi ia minta izin terlebih dahulu sebelum pergi. Selebihnya Syara pergi dengan cowok lain. Syara menghentikan ucapannya. Ia tidak tahu harus bicara apa. Tanya Arga. Arga berdiri dari duduknya. Cowok itu melepas dasi abu-abu yang melingkar pada ke arah kerah seragamnya, kemudian membuka dua kaki seragamnya paling atas. Ngapain aja tadi sama Aldi? Bandel banget lu jadi istri kalau gue bilangin, ujar Arga sembari menatap Syara yang sudah menatap datar Syara dari mulai bawah hingga atas. Habis ngapain aja? Main belakang. Syara melebarkan bola matanya. Apa yang dibilang Syara sebelumnya bakal jadian saat ini? Belum apa-apa, Arga sudah salah paham duluan. Gak gitu, bantah Syara. Arga mengangkat sebelah alisnya menunggu penjelasan dari bibir istrinya. Duduk, titah Arga. Gadis cantik itu berjalan mendekati tepi ranjang yang diduduki Arga, kemudian mendudukkan pokoknya di atas kasur rambut tepat di samping Arga. Jelasin apa yang mau dijelasin, titahnya. Syara membuskan napasnya. Gue tadi bisa di kafe bareng Aldi karena gue bawah. Jelasin dengan tetap. Gue udah di bawah. Jelasin dan tetap gue potong Arga, kemudian jari telunjuknya mengangkat daun Syara. Lanjut. Syara menganggukkan kepalanya, kemudian kepalanya mendongak menatap manik mata tajam di depannya ini. Gue gak ada niat apa-apa sama Aldi, dan gue gak bermaksud main belakang dari lo. Gue juga gak ada niatan buat langgar aturan lo yang larang gue buat deket-deket Aldi. Buat langgar aturan lo yang langgar gue buat deket-deket Aldi, ucap Syara tak sekalipun bola matanya teralihkan di mata Arga. Gue tadi di kafe sama Aldi karena dia mau jelasin sesuatu yang belum pernah lo jelasin. Arga mengangkat dahinya. Maksud Syara apa? Atau jangan-jangan Aldi sudah memikirkan perihal kalian saudara kan? Tanya Syara. Tahu dari mana? Tanya Arga balik. Gue nanya Arga, jangan lo kasih pertanyaan lagi, cukup jawab pertanyaan gue, itu aja gak lebih, kata Syara. Gue cuma mau tenang, gue mau tahu tentang lo aja. Lanjutnya Arga menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Iya, gue saudara tiri dia. Dia cerita apa aja sama lo? Tanya Arga. Cuma cerita lah keluarga kalian aja, gak lebih. Tapi kenapa lo gak bilang sendiri ke gue? Dan juga kenapa lo gak bilang kalau ayah kandung lo udah gak ada? Syara menutup tolongan kekar Arga yang tertutupi dengan seragam putihnya. Belum, Pak, jawab Arga dengan santainya. Apa?
lupa. Syira terkekapalan. Sama saja Arka juga turut lupa dengan Syira yang posisinya sebagai istri. Yang penting lu udah tahu semua tentang gue kan, terus apa lagi, terus mau diceritain apa yang mau gue ceritain? Lo udah denger dari mulut Aldi? Belum jelas, tanya Arka. Syira menggeleng. Udah, gue minta maaf deh keluar sama Aldi tanpa izin lo, cicitnya. Arka mengangguk, telapak tangannya terangkat mengusap sayang pucuk kepala Syira. Yang penting lo nggak aneh-aneh, jadi nggak jadi masalah buat gue. Tapi jangan diulangi lagi, gue nggak suka lo jalan sama cowok lain, ucapnya. Syira mengangguk, kepalanya membuat senyum simpel terbit di bibir tebal Arka. Cowok itu merentangkan kedua tangannya. Sini. Gadis cantik tersebut masih menatap Arka dengan datar. Akhirnya tubuh mengenyum masuk ke dalam pelukan Arka. Kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang sama gue. Kalau lagi ada masalah jangan dipendam sendiri. Gue istri lo, bukan orang lain, ke ucap Syira lirih. Iya sayang. Arka mengangkat kepala Syira. Emang sosok Arka yang lo kenal pernah dapat masalah? Kayaknya enggak deh, malah yang ada bikin masalah terus, ujarnya. Syira memukul pelan lengan Arka. Gadis itu mendongak saat merasakan kecupan hangatnya pekaningnya. Selanjutnya keduanya jatuh dalam pelukan kenyamanan, pelukan hangat yang membuat mereka susah untuk melepaskan. Cia, gimana kalian? Baper nggak sama part ini? Komen buat kelanjutannya. Kalau kalian nggak komen ya nggak apa-apa, nanti insyaallah aku lanjutin, insyaallah ya. See you next time, love you all. Jangan lupa tinggalin jejaknya ya, like dan subscribe, oke? Dadah.